Halo semuanya, langsung aja ya. Di paparan kali ini kita bakal ngebedah sebuah buku yang bener-bener mind-blowing dan bisa ngerubah total cara pandang kita soal arti memimpin. Bukunya berjudul Psikologi Kepemimpinan dan Fitrah Manusia, karya Dr. Rachmat Maulana. Dan tenang aja, kita nggak bakal ngomongin teori manajemen bisnis yang kaku atau cara ngatur jadwal tim kok. Kita justru bakal ngebongkar sisi yang jauh lebih dalam, psikologi di balik sang pemimpin itu sendiri. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Dr. Rahmat Maulana ini dengan berani matahin pandangan lama kita. Dia nekenin kalau kepemimpinan itu pada dasarnya adalah sebuah perjalanan internal, psikologis, dan moral. Jadi ini tuh bukan cuma soal gimana kalian ngatur atau nyuruh-nyuruh orang lain, tapi tentang gimana kalian berhadapan dengan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau nanya langsung ke kalian. Coba deh renungin bentar. Dari semua anggota tim, kolega, atau mungkin bawahan yang paling keras kepala, siapa sih sebenarnya orang yang paling susah buat dipimpin? Jawabannya mungkin agak bikin kaget, tapi kebenaran mutlaknya adalah orang yang paling sulit dipimpin itu ya diri kita sendiri. Masuk ke bagian pertama, 3 dimensi psikologis manusia. Sebelum kita ngerasa pantas buat mimpin orang lain, kita tuh wajib banget ngebongkar dan paham sama mesin psikologis yang jalan di dalam diri kita. Kita harus tahu persis kekuatan apa aja sih yang lagi berantem di dalam sana. Di buku ini dijelasin kalau struktur psikologis internal kita itu dibentuk sama 3 kekuatan utama: akal, hati, dan nafsu. Nah, dinamika tarik ulur dari 3 hal inilah yang sebetulnya nentuin tiap keputusan yang kalian ambil sebagai pemimpin. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, akal. Ibaratnya nih, akal itu sang sutradara yang rasional. Kalau ditarik ke teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget, akal ini yang bikin kita bisa mikir objektif, nganalisis realitas, dan ngambil keputusan yang super logis. Singkatnya, akal itu petaknya. Dia yang ngasih tahu kita prediksi konsekuensi dari setiap langkah yang kita ambil. Terus yang kedua, kita punya hati. Hati ini fungsinya sebagai kompas moral sejati kita. Disinilah letak empati, kecerdasan emosional, dan semua nilai kemanusiaan kita ngumpul. Kalau akal tadi ngasih tahu apa yang secara teknis bisa kita lakuin, nah hati yang bakal ngingetin apa yang secara moral seharusnya kita lakuin. Hati ini yang mastiin kalau logika kita yang dingin itu nggak sampai kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan yang ketiga, ini dia, nafsu atau hasrat. Kalau kalian pernah dengar psikologi klasik Sigmund Freud, ini tuh mirip banget sama konsep id. Nafsu itu dorongan dasar banget dari manusia buat nyari kesenangan, ngejar kekuasaan, dan pengakuan. Anggap aja nafsu ini kayak bensin buat mesin kalian. Dia emang ngasih dorongan dan ambisi yang luar biasa buat maju, tapi hati-hati. Kalau mesin ini dibiarin overheat tanpa kendali, dia bakal jadi liar dan bahaya banget. Dan ini jelas banget nunjukin kontrasnya ya. Bayangin aja apa jadinya kalau ada pemimpin yang murni cuma gerak pakai akal doang. Dia pasti bakal jadi sosok yang dingin banget, teknokratis, cuma mikirin angka, tapi lupa sama rasa kemanusiaan. Coba bandingin sama pemimpin yang bisa nyimbangin akal dan hati. Dia bakal jadi pemimpin yang empatik, moralnya kuat, dan cerdas secara emosional. Dia nggak cuma nyari efisiensi kayak robot, tapi juga nyiptain keharmonisan. Lanjut ke bagian kedua, ujian kekuasaan. Sekarang, mari kita ubah energi kita dan ngomongin sesuatu yang sedikit lebih dramatis. Realitas kekuasaan. Kekuasaan itu teman-teman sama sekali bukan sekedar piala atau reward atas kerja kalian. Kekuasaan itu benar-benar sebuah ujian psikologis dan moral yang super berat. Dr. Rahmat Maulana ngejelasin kalau kekuasaan itu sejatinya adalah kaca pembesar psikologis. Dia nggak serta-merta ngubah siapa diri kalian, tapi dia memperbesar apa yang udah ada di dalam sana. Entah itu karakter positif yang luar biasa, atau kelemahan moral yang selama ini berhasil kalian umpetin. Hal ini otomatis mancing satu pertanyaan besar yang harus kita renungin jujur-jujuran nih. Kenapa sih kita tuh tergila-gila banget mengejar kekuasaan? Apa sebetulnya motivasi terdalam di balik semua ambisi dan keinginan buat ada di puncak status sosial itu? Psikolog David McClelland ngasih jawaban yang masuk akal banget lewat teorinya soal kebutuhan akan kekuasaan. Intinya, sebagai manusia kita emang punya dorongan bawaan buat ngasih pengaruh ke orang lain dan ngendalin lingkungan sosial kita. Sekali lagi, dorongan ini tuh netral ya, bisa banget jadi hal yang positif buat bawa perubahan. Tapi kalau ambisi ini udah buta dan murni disetir sama ego doang, wah itu bisa dengan cepat berubah jadi sesuatu yang sangat ngerusak.
Buat ngeliat seberapa cepat dan ngerinya kekuasaan bisa ngubah perilaku manusia, coba deh kita ingat-ingat lagi soal eksperimen penjara Stanford dari Philip Zimbardo. Mahasiswa-mahasiswa biasa yang normal-normal aja tiba-tiba dikasih peran sebagai penjaga penjara. Dan tebak apa yang terjadi? Cuma butuh hitungan hari buat perilaku mereka berubah drastis jadi dominan dan otoriter. Mereka beneran kehilangan empati ketahanannya. Gila kan? Ini nunjukin betapa cepatnya seragam kekuasaan itu bisa bikin jurang pemisah dan ngerusak moralitas kita. Masuk ke bagian ketiga, senjata pamungkas kita, kesadaran diri. Terus pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita bisa selamat dari racun kekuasaan ini? Nah, solusinya ada di sini. Kesadaran diri. Lord Acton pernah ngelontarin salah satu peringatan paling legendaris dalam sejarah. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak udah pasti korup. Tanpa adanya kesadaran diri yang tajam dan batasan moral yang kuat, jiwa manusia itu gampang banget loh disesatin sama ilusi dan buayan manis dari sebuah kekuasaan. Di titik kritis inilah kecerdasan emosionalnya Daniel Goleman masuk sebagai pahlawan kita. Kita dituntut buat peka ngenalin emosi diri sendiri pas lagi muncul, pintar ngelola respons emosi biar nggak meledak dan ngerusak, bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain, dan ujung-ujungnya bisa ngebangun hubungan sosial yang sehat. Intinya, seorang pemimpin itu wajib hukumnya menaklukkan dan ngendaliin kondisi internalnya sendiri dulu sebelum dia nyoba nyiptain ketertiban di luar sana. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, kayak yang dibilang sama Bill George dalam Kepemimpinan Autentik, memimpin dengan sejati, itu artinya kita berani nyopot semua topeng psikologis kita. Ini butuh pemahaman diri yang radikal banget, mimpin pakai nilai-nilai fundamental yang nggak gampang goyah, terus jaga integritas moral, dan berani nolak pura-pura jadi sosok publik yang palsu demi kelihatan bagus doang. Kalian benar-benar diwajibin buat mimpin dengan kejujuran dari dalam hati. Dan ngomong-ngomong soal kesadaran diri, kerangka jendela Johari ngebuktiin kalau sadar diri itu nggak cuma soal duduk diam merenung ngenalin diri sendiri loh. Nggak cukup di situ. Kesadaran diri yang real itu butuh keberanian luar biasa buat dengerin feedback yang jujur, walau kadang nyebelin atau nyakitin, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang, mari kita rangkai lagi semua metafora ini dari awal. Ingat kan 3 kekuatan psikologis tadi? Seorang pemimpin yang benar-benar udah mateng adalah mereka yang konsisten bisa nyimbangin ketiganya. Pakai akal sebagai peta penunjuk jalan, hati sebagai kompas moral yang jaga arah, dan nafsu murni cuma sebagai bahan bakar yang selalu ada di bawah kendali penuh mereka. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya pengen kalian tarik napas pelan-pelan dan renungin satu pemikiran yang cukup nusuk ini. Sebelum kalian punya ambisi gede buat mimpin tim kalian, perusahaan kalian, atau bahkan mimpin dunia, pertanyaannya, udahkah kalian menaklukkan dunia yang lagi bergejolak di dalam diri kalian sendiri? Coba deh pikirin baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.